Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Novita dengan NIM 23021150004. Saya dari PIAUD 1 untuk memenuhi mata kuliah perkembangan fisik dan motorik anak. Saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul implikasi belajar pada periode awal masa kanak-kanak. Pengertian pada periode awal masa kanak-kanak. Periode awal masa kanak-kanak berkembang mulai dari tahun keempat hingga tahun ketujuh. Para pendidik menyebut masa anak-anak awal dengan sebutan masa prasekolah, di mana pada masa ini lebih mempersiapkan baik secara fisik maupun mental anak untuk menghadapi tugas-tugas pada saat mereka mulai mengikuti pendidikan formal. Ada juga implementasi dalam belajar. Yang pertama itu pada akhir periode usia ini anak-anak dapat dimulai diberikan latihan-latihan yang sistematis untuk cabang-cabang olahraga seperti renang, menyelam, dan senam. Yang kedua itu penekanan khusus dalam latihan hendaknya dititik beratkan pada perkembangan berbagai kemampuan koordinasi, fleksibilitas, frekuensi gerakan, dan kecepatan gerakan. Yang ketiga itu gerakan-gerakan yang sederhana beserta kombinasi gerakan dan perubahannya dalam kondisi yang sulit harus dilatih. Tujuannya adalah untuk mengajarkan sebanyak mungkin gerakan-gerakan yang sederhana serta memungkinkan kombinasi gerakan sederhana tersebut. Gerakan-gerakan itu hendaknya dipilih tidak terbatas pada satu atau dua cabang olahraga. Yang keempat itu dalam latihan hendaknya digunakan aktivitas dan gerakan-gerakan yang memerlukan keseimbangan dan berirama, karena disukai oleh anak-anak pada usia ini. Lebih baik lagi bila selama anak melakukan aktivitas diikuti dengan irama baik berupa tepukan tangan, irama gendang, atau musik. Yang kelima itu koreksi gerakan hendaknya tidak terlalu banyak dan hanya pada gerakan-gerakan yang dianggap perlu. Prinsipnya harus menyediakan fasilitas, tempat, waktu yang cukup, dan dorongan kepada anak-anak untuk memenuhi keinginan yang tinggi terhadap aktivitas-aktivitas fisik. Adapun contoh motorik halus dan motorik kasar. Motorik halus itu contohnya mencoret-coret buku, menggunting kertas, melipat kertas, menulis, dan menggambar. Motorik kasar itu contohnya berlari, melompat, bergantung, melempar, menangkap bola, serta menjaga keseimbangan. Tujuan latihan harus mengarah kepada perkembangan anak secara menyeluruh baik performance maupun kepribadiannya secara serempak. Baik, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.